Shalom saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Selamat mengikuti.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Sekalipun kita ada di rumah, tetapi kita tetap ada dalam hadirat Allah. Dalam ibadah raya kita online hari ini, kita percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan memberkati kita. Mari kita berdoa, semoga kita menerima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang mampu menolong kami, dan Tuhan yang ada sekalipun kami ada di rumah, tetapi Tuhan kami percaya melalui pemberitaan firman Allah menjangkau kami, firman Allah menguatkan kami, dan firman Allah membawa kepada kami terobosan, jika kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ada dalam kehendak Allah dan juga berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita membaca firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita secara online hari ini. Saya percaya dimanapun jemaat berada, saudara berada, kita akan bersama-sama melihat dan menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, saya mengajak untuk membaca ayat yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat 30 berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara, kita melihat dari ayat ini, kita ambil tema hari ini adalah iman yang mantap di tengah-tengah krisis. Iman yang mantap di tengah-tengah badai, iman yang mantap di tengah-tengah krisis. Nah, kalau kita membaca, kita melihat di sini, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Karena pada waktu itu mereka disuruh Musa untuk mengintai satu negeri yang pada waktu Tuhan berjanji bahwa mereka akan masuk ke negeri itu. Lalu diutuslah 12 pengintai. Tetapi kita melihat ketika mereka pulang ada 10 pengintai yang membawa berita yang berbeda dengan kenyataannya. Dan 10 pengintai ini menyampaikan berita yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Tetapi kita melihat di sini Kaleb berkata, dan Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu. Dikatakan di sini Kaleb coba untuk mengatakan tidak. Ada kata tidak. Dikatakan di sini tidak. Kita tidak akan boleh mundur, kata Kaleb. Kita harus maju. Kaleb coba untuk berkata kita harus maju dan kita harus menduduki negeri itu. Itulah sebuah kata yang Kaleb coba sampaikan. Kaleb menginginkan jangan ada seorang pun yang mundur, jangan ada seorang pun yang balik ke belakang, tapi kita harus maju dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, situasi bagaimanapun yang dihadapi. Coba Kaleb katakan kita harus maju dan tidak boleh mundur. Ini satu hal yang luar biasa. Di sini kita melihat Alkitab mengajarkan sesuatu yang indah. Dan Allah mengajarkan kepada kita juga sebuah iman yang mantap. Iman yang dimiliki oleh Kaleb ini adalah iman yang mantap, atau iman yang mampu membuat terobosan, iman yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun pada waktu itu terjadi sesuatu yang tidak enak, dia ditantang, dia dilawan, dan dia dihadapi dengan satu kenyataan yang tidak diinginkan. Tetapi kita melihat ayat 13 mengatakan bahwa penerobos itu terjadi. Ya, Kaleb coba menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa. Dan Kaleb katakan kami pasti bisa dan kami pasti maju. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang menerobos. Tuhan kita adalah Tuhan yang menerobos, membawa terobosan. Mika pasal 2 ayat 12 sampai 13 berkata, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi kita melihat penerobos akan maju ke depan. Penerobos. Nah, iman yang dimiliki oleh Kaleb adalah iman yang menerobos. Berani
iman yang tidak takut. Kaleb artinya itu berani dan mampu. Itu Kaleb. Ia mampu dan dia di tengah-tengah keadaan yang tidak mengizinkan 10 orang ya pada waktu itu menyampaikan berita yang membuat hati bangsa Israel menjadi tawar, menjadi takut, menjadi gelisah. 10 orang. Kaleb berani berkata, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu. Dia adalah orang yang berani menyampaikan fakta. Dia adalah orang yang berani menyampaikan dengan tegas dan tanpa kompromi. Dan dia adalah orang yang berani berkata seperti itu, kita akan maju. Inilah hal yang sangat penting di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Dan kita melihat di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini, kita akan melihat hal-hal yang indah. Bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah terobosan, tetapi Tuhan juga ingin kita maju bersama dengan Dia untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, dikatakan Alkitab berkata di sini bahwa di tengah-tengah 10 orang pengintai dan bangsa Israel, Kaleb dengan tegas berkata, kita akan maju. Sekalipun dia adalah orang yang minoritas, artinya dia hanya sendiri bersama dengan 2 orang bersama dengan Yosua, tapi dia berani berkata, kita maju. Menghadapi situasi yang keadaan seperti ini, kita tidak boleh mundur, tidak boleh takut, dan tidak boleh patah semangat. Kita harus maju bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang Allah katakan, kita akan maju menduduki negeri. Ini iman yang mantap. Ya, ini iman yang luar biasa. Kita akan maju menduduki negeri, dan kita akan maju melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, sudah kita melihat di sini, ini hal yang berbeda yang disampaikan oleh Kaleb. Kaleb gak mau ikut arus. Kaleb gak mau mengikuti keadaan yang pada waktu itu mayoritas berkata miring, berkata yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi Kaleb berani berbeda di antara hal-hal atau orang-orang yang bertentangan dengan dia. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua, mereka mengalami breakthrough dalam hidup ini. Mereka mengalami namanya breakthrough. Nah, kalau kita ingin mengalami breakthrough dalam hidup ini, kita harus naik dimensi iman kita. Naik dimensi iman kita sehingga kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 ditulis di situ bahwa Kaleb dan Yosua berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Itu kata Kaleb dan Yosua. Oh, negeri yang kami lalui, negeri yang kami lewati, negeri yang kami sudah jalani itu, negeri itu luar biasa baiknya. Ya, ini kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Karena itu kalau katakan jangan tawar hati. Kenapa? Karena 10 orang pengintai ini, ya 10 orang pengintai ini, mereka coba untuk menyampaikan berita dan membuat orang Israel tawar hati, sehingga mereka takut dan mereka gak berani untuk maju. Mereka gak berani untuk menghadapi keadaan dan kenyataan pada waktu itu. Karena itu kita melihat di sini bahwa Kaleb dan Yosua, dia adalah orang yang bernyali besar, dan dia adalah orang yang menyampaikan fakta. Negeri yang kami lewati itu luar biasa baiknya. Hal ini luar biasa, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, kita percaya hari ini adalah hari di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus menyatakan karyanya dengan luar biasa. Karena itu jangan kita tawar hati dalam menghadapi keadaan apapun. Kita yakin bahwa Tuhan melalui kuasanya dan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi hidup ini. Nah, sudah kita melihat di sini apa yang membuat Kaleb ini dan Yosua sehingga memiliki iman yang mantap. Bagaimana kehidupannya? Apa yang membuat hidupnya dan bagaimana hidup Yosua ini dan Kaleb ini sehingga mereka memiliki iman luar biasa bagusnya, luar biasa mantapnya, dan tidak mundur dan tidak takut. Apa yang membuat demikian? Ada beberapa hal. Yang pertama kita melihat di sini Bilangan pasal yang ke-14
14 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Bilangan pasal 14 ayat 24 berkata demikian. Hal yang pertama yang membuat Kaleb dan Yosua ini memiliki iman yang mantap, sehingga di tengah-tengah krisis ia berani berkata dengan tegas, berani berkata dengan mantap bahwa tidak boleh mundur, harus maju. Tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Yosua dan Kaleb ini bisa seperti itu? Yang pertama dikatakan di sini, ayat yang ke-4 pasal yang ke-14 Bilangan ayat 24 berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Saudara, kita melihat hal yang pertama yang dimiliki oleh Kaleb, yang membuat iman yang mantap, yang membuat dia berani menghadapi kanan, karena dikatakan di sini yang pertama, karena ia memiliki jiwa yang berbeda. Dikatakan lain jiwanya. Ini lain jiwa bukan berarti kelainan jiwa ya, tapi jiwa yang berbeda, bukan kelainan jiwa, tapi jiwa yang berbeda. Kaleb memiliki kehidupan yang berbeda dari yang lainnya. Sama-sama Kristen, tapi berbeda. Sama-sama ikut dalam mengintai, tapi berbeda jiwanya. Inilah yang dimiliki oleh Kaleb. Jiwanya berbeda. Kaleb punya roh yang luar biasa. Kaleb punya semangat yang luar biasa. Kaleb punya pendirian yang luar biasa. Dan Kaleb kita lihat punya prinsip yang luar biasa. Jadi berbeda. Ini Kaleb berbeda. Hidupnya tidak biasa-biasa. Rohaninya tidak biasa-biasa. Dan dia bukan orang yang biasa, tapi dia mengalami satu terobosan dalam hidup ini. Kenapa? Hidupnya berbeda. Ini Kaleb. Hidupnya berbeda. Coba kita bandingkan dengan 10 pengintai. 10 pengintai ini kita lihat bagaimana hidupnya. Hidupnya nggak sama dengan Kaleb. Sangat berbeda 10 pengintai ini. 10 pengintai ini mereka hidupnya jauh berbeda dengan Kaleb. Tetapi kita lihat Kaleb hidupnya tidak sama. Mungkin saudara bertemu sama-sama Kristen, sama-sama masuk gereja, tapi ya imannya berbeda, hidupnya kadang-kala nggak sama. Tapi mari kita jadi orang yang berbeda, bukan jadi Kristen bayi lagi, tapi Kristen yang dewasa. Malaki 3:18 berkata, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kamu akan melihat, kata Malaki, ada perbedaan. Kaleb orang yang berbeda, memiliki jiwa yang berbeda dari 10 orang pengintai. Kenapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Akibatnya kita melihat di sini hidupnya berada dan memiliki satu janji Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan dan dia mendapatkan janji Allah. Kenapa? Karena hidupnya berbeda, jiwanya berbeda. Ya, jiwanya berbeda dan hidupnya berbeda bagi Kaleb. Dan dia mendapatkan janji Tuhan. Bukan hanya Kaleb toh, tapi dia dan keturunannya mendapatkan janji Tuhan. Kenapa? Karena ia hidupnya berbeda dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu Kaleb. Dapat perkenanan dari Tuhan, turun temurun artinya, dan dia mendapatkan janji Tuhan. Kenapa? Karena berbeda. Berani gak kita berbeda dari yang lain? Berbeda dalam arti kata kita lebih berkenan kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan diperkenankan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama yang membuat Kaleb memiliki iman yang mantap, karena jiwanya berbeda dari yang lain. Yang kedua, apa yang membuat Kaleb ini memiliki iman yang mantap sehingga di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai dia berani berkata, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu. Yang kedua, kita melihat di sini Bilangan pasal 14 ayat 24 mengatakan, ya saya baca di sini, ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Bilangan pasal yang ke 14:24 berkata, ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Ulangan 1:36 berkata, karena dengan sepenuh hati Kaleb mengikut Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-14 dan 9 berkata, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Hal yang kedua yang membuat Kaleb ini memiliki iman yang mantap,
Yang kedua di sini adalah karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, dia ikut Tuhan tidak dengan separuh hati, tapi dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu dikatakan Kaleb membangun satu kerinduan, membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan ikut Tuhan sepenuh hati. Kaleb bangun ini bukan sehari dua hari, tapi selama 85 tahun, dan terus dikatakan Kaleb ini terus ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada banyak orang ikut Tuhan tapi tidak dengan sepenuh hati. Banyak orang ke gereja, banyak orang memuji Tuhan, banyak orang ikut ke gereja, ikut Tuhan, tapi ada yang sepenuh hati, ada yang separuh hati. Dan Tuhan inginkan kita seperti Kaleb, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang mengalami kemenangan, bukan perjalanan yang mengalami kekalahan, tapi perjalanan yang mengalami kemenangan. Karena itu bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, sepenuh hati, bangun hubungan. Di situ kita akan melihat ada satu hal yang indah dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 mengatakan, Yesus berfirman, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Artinya apa? Artinya kalau kita disuruh Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sepenuh hati, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ini yang membuat kita bisa mengalami iman yang kuat, iman yang berbeda, dan hidup kita jadi hidup yang bisa memiliki satu terobosan dalam hidup ini. Kita membangun hubungan yang intim. Karena itu kita melihat di sini, bangun saudara, bangun hubungan yang intim. Bersama dengan Tuhan kita mampu gaya hidup kita ini harus menjadi gaya hidup seperti Kaleb, membangun hubungan yang intim sehingga kita mengalami yang namanya kemenangan. Semakin lama kita mengalami satu kemenangan, semakin lama kita mengalami satu kehidupan yang berbeda dan juga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Usia Kaleb 85 tahun, tetapi di situ dia melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan dia. Apa yang Tuhan janjikan, Hebron Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada dia. 85 tahun. Dia terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikutlah Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak masalah dihadapinya, tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hatimu. Amin. Ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu, supaya kau melihat sesuatu yang indah terjadi dalam hidupmu. Ya. Dan yang ketiga kita melihat apa yang membuat iman Kaleb ini luar biasa mantapnya. Yang ketiga karena Kaleb ini memiliki iman kepada Allah. Iman yang dimiliki Kaleb adalah iman yang hidup. Ia punya iman kepada Yesus Tuhan. Alkitab mengatakan tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak seorang pun yang bisa menyenangkan hati Allah, yang berkenan kepada Allah. Dia memiliki iman kepada Tuhan. Karena itu kita melihat ini yang membuat Kaleb ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat respect kepada dia. Tuhan sangat memperhatikan dia dan menggenapi janjinya kepada dia. Kenapa? Ia punya iman. Ya. Sehingga dia berkenan kepada Tuhan dan dia bisa memiliki terobosan, dobrakan iman dalam diri dia. Kan dia iman kepada Tuhan adalah iman yang dimiliki adalah iman yang hidup. Ada orang punya iman tapi iman gak hidup. Ada tiga hal kita melihat di sini. Ada tiga macam iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Ada iman yang pasif. Iman yang pasif itu adalah iman yang selalu menganggap remeh, tidak peduli dan tidak mau tahu, acuh tak acuh. Itu iman yang pasif. Yang agak remeh ibadah, agak remeh baca firman, agak perlu baca firman. Ya. Berdoa nggak perlu. Pokoknya dia dianggap sesuatu yang remeh. Ini iman yang pasif. Ya.
Nah, Tuhan inginkan kita bukan seperti ini. Ada orang punya iman, bukan iman yang pasti, tapi iman yang reaktif. Saat dia punya masalah, dia cari Tuhan, dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan campur tangan saya. Terus dia berteriak kepada Tuhan, mengucapkan janji-janji Tuhan, mengucapkan firman-firman Allah, bertubi-tubi dia terus ucapkan, terus ucapkan. Ini iman yang reaktif. Saat dia sedang punya masalah, dicari Tuhan, dia hafal ayat-ayat firman Allah. Saat dia punya masalah, ada reaktif dari dia. Ya, ada reaksi dari dia. Minta tolong, berdoa bertalu-talu. Tuhan tidak ingin seperti ini. Tuhan ingin kita punya iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang percaya akan firman Allah, yang mempraktekkan firman Tuhan, yang berpegang teguh pada janji-janji Allah. Ini iman yang hidup, yang praktekkan firman Allah dalam hidup dia. Karena Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita melihat iman itu tidak disertai perbuatan, mati. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan tindakan-tindakan nyata, praktekkan firman Allah. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-16 A berkata demikian. Ya, Efesus 6 ayat 16a berkata, gunakanlah perisai imanmu dalam segala hal. Jadi coba kita gunakan. Kalau kita ingin jadi orang yang mengalami terobosan dalam hidup ini, terobosan di dalam iman kita, terobosan dalam kerohanian kita, miliki iman yang hidup, iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati dimanapun jemaat berada, saudara berada. Yesus Tuhan memberikan kepada kita kemenangan di hari pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman sudah kami terima. Saya percaya dan kami percaya firman Allah ini adalah firman yang hidup, firman yang mampu menjamah kami, mengubah kami, dan firman yang mampu menolong kami Tuhan. Biarlah kami seperti Kaleb dan Yosua. Kami Tuhan memiliki jiwa yang berbeda dari yang lain. Kami juga mengikuti Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami juga punya iman kepada-Mu Tuhan. Iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh yakin akan kuasa-Mu Tuhan, mempraktekkan firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan, ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapak, makasih. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih dan persekutuan dari Allah Anak Roh Kudus atas seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
hanya